Capung, yang juga disebut sibar-sibar, adalah serangga dari bangsa Odonata. Dalam beberapa bahasa daerah, capung memiliki penamaan seperti papatong di Sunda, kinjeng dan coblang di Jawa, dan kasasiur di Banjarmasin. Capung merupakan salah satu serangga purba. Mereka sudah ada di bumi sejak 300 juta tahun yang lalu. Fosil capung terbesar yang pernah ditemukan di bumi mempunyai ukuran lebar sayap lebih dari 3 meter. Capung juga memiliki mata majemuk yang berisi 30.000 segi. Masing-masing memberikan informasi tentang lingkungan di sekeliling capung. Sudut pandangnya nyaris mencapai 360 derajat, sehingga memungkinkan mereka untuk melihat serangga kecil dan menyergapnya sekaligus menghindari tabrakan dengan serangga lain. Capung merupakan pemburu yang sangat hebat. Ilmuwan Universitas Rutgers di Amerika Serikat mencatat, capung mampu menangkap nyaris seluruh mangsanya dengan tingkat keberhasilan mencapai 95%. Bahkan capung kerap memakan mangsanya sembari tetap terbang tanpa perlu repot hinggap ke daun atau ranting pohon. Sayap capung bagian depan lebih panjang daripada sayap capung bagian belakang. Bentuk seperti ini membuat capung dapat terbang sangat cepat, hingga 50 km per jam, dan dapat melakukan berbagai manuver di udara, mulai dari bergerak ke samping, belakang, sampai menyusuri suatu permukaan benda. Capung merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kenapa disebut sebagai serangga yang bermetamorfosis tidak sempurna? Karena capung tidak mengalami fase kepompong atau pupa. Fase kepompong sendiri ialah fase di mana hewan akan memiliki bentuk yang sangat berbeda dari bentuk dewasa. Hanya ada 3 tahapan dalam daur hidup capung yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yakni mulai dari telur, nimfa, dan capung dewasa. Daur hidup capung pertama kali diawali dengan telur. Umumnya, capung betina akan meletakkan telur-telur mereka di atas permukaan daun yang dekat dengan air. Capung betina mampu bertelur hingga 100.000 butir. Telur capung berbentuk panjang dan bulat. Daur hidup capung selanjutnya setelah menetas ialah menjadi nimfa. Saat berada di air, larva dapat bertahan hidup dengan memangsa berudu, anak ikan, dan sesama sebagai sumber makanan. Larva capung berwarna putih transparan dan akan berubah warna dalam beberapa jam kemudian akibat pergantian kulit. Larva capung dapat hidup di air selama beberapa minggu, tetapi ada pula yang bertahun-tahun, tergantung suhu air yang ditinggali. Pada fase ini, larva capung kemudian akan tumbuh menjadi nimfa dengan bentuk yang menyerupai capung dewasa, hanya saja tubuh lebih kecil. Nimfa capung yang berhasil bertahan hidup akan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga jika sudah cukup bisa hidup di darat, ia akan berpindah lokasi. Perlu diketahui, fase nimfa ini merupakan tahap terlama karena akan berlangsung selama 4 tahun, dan sebagian besar umur capung akan dihabiskan pada fase ini. Daur hidup capung yang terakhir adalah menjadi capung dewasa. Nimfa capung akan membiarkan sayap dan tubuhnya mengeras agar dapat berfungsi dengan baik. Pada fase ini, capung akan berusaha mengeluarkan diri dari kulit nimfa. Kemudian, apabila sayap dan tubuh capung sudah mengeras, ia akan belajar terbang. Awalnya, capung yang baru dewasa ini hanya bisa terbang beberapa meter saja. Tetapi, lama-kelamaan,
ia bisa terbang dengan sangat cepat dan jauh. Capung dewasa dapat hidup selama 4 bulan, sebelum akhirnya melakukan perkawinan dan mengulang daur hidup capung dari awal. Manfaat secara langsung bagi manusia adalah saat capung berwujud nimfah, capung akan menjadi pemangsa jentik-jentik nyamuk. Beberapa famili nimfa capung dikelompokkan dalam kategori serangga air yang sensitif terhadap pencemaran dan perubahan kandungan zat di dalam air, sehingga perubahan jumlah nimfa capung dapat dijadikan sebagai indikator baik buruknya perairan. Sebagai predator, capung juga berperan penting dalam keseimbangan ekosistem, terutama dalam dunia pertanian, karena ia akan memakan hama yang kadang mengganggu tanaman, seperti kutu daun dan wereng. Selain itu, nyamuk juga salah satu serangga yang menjadi makanan capung. Mari kita renungkan tentang keindahan perubahan melalui kisah capung. Capung mengajarkan kita bahwa hidup adalah serangkaian perubahan yang membentuk siapa kita. Saat capung mengalami transformasi dari larva hingga dewasa, ia akan memperlihatkan bahwa perubahan adalah bagian alami dari eksistensi. Melalui capung, kita belajar bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, tetapi adalah kesempatan untuk berkembang dan menemukan potensi tersembunyi dalam diri kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tetap update dengan konten-konten menarik dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.